Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang isi hati terdalam dia, ya. Seseorang yang saat ini terkoneksi sama kamu. Jadi kita lihat isi hatinya yang terdalam sama kamu itu apa sih, gitu. Jika readingan lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang. Jadi buat teman-teman yang sudah mempunyai koneksi, berarti ini untuk kamu, ya. Bisa terbolak-balik, bisa cepat, bisa tidak, bisa cepat, bisa lambat, ya. Buat teman-teman jika ingin pesan reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini, ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam hidup kamu. Oke, jadi temanya isi hati seseorang yang saat ini terkoneksi sama kamu, gitu. Apa sih isi hatinya yang terdalam sama kamu, gitu. Jadi di sini buat teman-teman yang mempunyai koneksi atau mungkin kamu lagi PDKT sama seseorang, lagi ada mempunyai teman dekat atau pasangan kamu yang saat ini belum ada kepastian pada hubungan. Di sini kita lihat, ya, atau mungkin LDR kamu. Kita lihat isi hati terdalamnya itu seperti apa sih, gitu, ya. Jadi jika di sini teman-teman belum ada koneksi atau kalian belum memiliki pasangan atau belum memiliki PDKT, berarti ini bukan untuk kamu, ya. Jadi bisa cocok untuk kamu, bisa tidak juga, gitu. Jadi di sini aku lihat isi hatinya saat ini itu dia ini saat ini benar-benar sedang berusaha, sedang giat bekerja keras, sedang giat berusaha, gitu, untuk menyiapkan masa depan yang baik, gitu, masa depan yang dia inginkan sama kamu, gitu. Jadi di sini dia ini ingin hubungan ini itu ada masa depan. Dia ingin di hubungan itu ada kejelasan, ada kepastian. Jadi di sini dia itu berusaha sekuat tenaga, ya, berusaha sekuat tenaga, bekerja keras sekuat tenaga, gitu, untuk mewujudkan masa depan yang bahagia. Kalau aku lihat, gitu, karena di sini aku lihat niat dia itu benar-benar tulus, ya. Di sini niat dia itu untuk membahagiakan kamu. Jadi di sini dia niatnya itu memang untuk hubungan ini itu hubungan yang baik ke depannya, untuk hubungan yang sukses ke depannya. Jadi dia ingin tuh kamu itu bisa mendapatkan sosok seseorang yang selama ini mungkin tidak kamu dapatkan. Dia itu ingin membuat kamu itu bahagia terus, dia itu ingin membuat kamu itu senang terus, gitu. Jadi saat ini memang dia sedang bekerja keras. Mungkin ada beberapa teman-teman yang cemburunya berlebihan, gitu. Kamu berpikirnya dia tidak berusaha di dalam hubungan ini. Kamu salah, gitu. Karena di sini aku lihat dia itu mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Jadi ada niat untuk membahagiakan kamu. Dia tidak ingin mengecewakan kamu, gitu. Jadi saat ini mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin memaksakan dia, ya, pada kehendak kamu, atau kamu terlalu berlebih untuk memaksakan keinginan kamu sama dia, menuntut, gitu, pada hubungan ini. Kamu harus bisa bersabar dulu saat ini, gitu, karena dia harus mensukseskan diri dia dulu, dia harus memenuhi finansial dia yang baik dulu, gitu. Karena memang kebahagiaan itu memang sebenarnya bukan diukur dengan uang, ya, tetapi butuh uang juga, gitu, untuk pada kebahagiaan, gitu. Jadi di sini dia berusaha untuk finansial itu bagaimana pada finansial yang baik, gitu. Mencoba untuk kedepannya kalau sudah sama kamu, kalau sudah dekat ingin hubungan yang baik, ingin hubungan yang serius. Di sini dia mencoba untuk bagaimana sih nantinya itu ke depannya, tidak ingin membuat kamu itu susah, tidak ingin membuat kamu itu merasa tertekan, tidak ingin membuat kamu itu merasa terbebani. Jadi hilangkan sikap negatif kamu terhadap dia, gitu, pikiran negatif kamu terhadap dia, karena usaha dia saat ini, perjuangan dia saat ini benar-benar ada, gitu. Mungkin tidak terlihat sama kamu, atau mungkin dia ini tipe orang yang tidak ingin cerita semua masalah dia, semua keluh kesah dia. Dia tipe orang penutup, bisa dibilang seperti itu, ya. Jadi kamu harus bisa percaya saat ini sama dia, gitu. Jadi karena dia saat ini pun merasa kamu ini adalah sosok seseorang yang membuat dia itu bahagia, yang membuat dia nyaman, yang membuat dia itu merasa dicintai, yang membuat dia itu merasa ada seseorang yang tulus sama dia, gitu. Jadi yang paling utama, gitu, ya, kamu ini, gitu. Dia itu mengutamakan kamu saat ini, bukan mengutamakan dirinya.
Jadi bagaimana ke depannya itu hubungan kamu dan dia itu pada hubungan yang bahagia, hubungan yang jelas, hubungan yang sukses gitu. Jadi intinya dia itu berusaha untuk kedepannya membahagiakan kamu, membuat kamu itu senang gitu, nggak mau membuat kamu kecewa gitu. Jadi di dalam hatinya ini selalu ada kamu, karena aku lihat sih kamu ini seseorang yang memang dia cintai dan dia sayangi saat ini. Jadi sayang dia, cinta dia ke kamu ini besar, makanya dia berusaha untuk mencoba memperjuangkan hubungan ini. Dia berusaha untuk bekerja keras pada hubungan ini. Dia berusaha untuk terus gitu. Hubungan ini harus berlanjut walaupun kamu sering memaksakan untuk tidak berhubungan lagi, atau mungkin kamu sering menuntut hal-hal yang membuat dia mungkin bingung untuk menjawab, karena di sini cinta dia sama kamu itu begitu besar, sayang dia begitu sama kamu itu begitu besar gitu. Jadi hilangkan gitu sikap negatif kamu terhadap seseorang ini gitu. Jadi dia orang yang terkoneksi sama kamu gitu. Orangnya bisa dibilang di sini gengsinya berlebihan. Dia tidak ingin bercerita semua keluh kesah dia tidak ingin bercerita tentang kesakitan dia gitu, tentang keadaan dia saat ini gitu. Karena di sini di dalam pikirannya dia berusaha hanya untuk membahagiakan kamu. Dia berusaha hanya untuk membuat kamu itu senang, membuat kamu itu merasa dicintai, membuat kamu itu merasa diperjuangi gitu. Jadi di sini dia cuma ingin kamu itu bisa untuk sabar, ya. Karena dia memang sedang usaha untuk pada hubungan yang baik, untuk pada hubungan yang pasti, karena memang ada rencana dia ke kamu. Jadi kamu harus bisa percaya sama dia saat ini. Karena aku lihat di sini dia akan buktikan untuk bisa pada hubungan yang bahagia, dan niatnya tuh untuk bisa membahagiakan kamu. Gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu gitu. Saat ini kamu terkoneksi sama seseorang, tapi dia sering hilang, tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Mungkin pas dia tidak menghubungi kamu, dia sedang berusaha keras untuk memperbaiki finansial dia. Karena di sini aku lihat soal finansial lagi ya teman-teman. Dia memperjuangkan untuk pada finansial yang baik gitu, untuk kedepannya sama kamu gitu. Dan di sini juga mungkin ada beberapa teman-teman yang masih trauma sama masa lalu. Kamu masih mengingat masa lalu kamu kelam. Kamu masih mengingat masa lalu kamu kecewa, masa lalu kamu ada pengkhianatan. Jadi di sini kayak trauma gitu. Kamu trauma, kamu untuk move on itu merasa susah gitu. Jadi untuk percaya sama pasangan di sini sulit gitu. Ada perasaan ragu di dalam diri kamu ya, karena masa lalu kamu bisa dibilang sih penuh dengan kesakitan. Masa lalu kamu bisa dibilang di sini penuh dengan kekecewaan gitu. Jadi kamu percaya kamu sama pasangan itu benar-benar ragu gitu, besar keraguan kamu. Jadi sehingga ini yang membuat di hubungan kalian itu sering ada konflik, sering ada permasalahan, sering ada perdebatan, karena dari kamu juga di sini. Aku lihat kamu selalu menuduh dia gitu. Kamu berpikiran yang negatif terus sama dia. Kamu berpikir dia akan meninggalkan kamu. Kamu berpikir dia tidak akan memperjuangkan hubungan ini gitu. Padahal di sini pikiran kamu itu kosong, pikiran kamu itu salah gitu. Jadi nggak semua orang itu sifatnya sama ya teman-teman, harus itu. Intinya tidak semua orang sifatnya sama, sifat orang berbeda-beda gitu. Karena di sini aku lihat perjuangan dia untuk kamu, keinginan dia untuk membahagiakan kamu, niat dia untuk tidak mengecewakan kamu memang ada gitu. Jadi kamu harus bisa percaya sama pembicaraan dia, karena di sini dia butuh percaya kamu dan butuh kesabaran kamu. Dia juga butuh support kamu gitu. Jangan selalu mengejas pasangan itu yang tidak baik gitu, karena setiap pikiran itu akan menjadi doa ya. Setiap omongan itu akan menjadi doa. Jadi kamu harus bisa mengontrol semua pikiran buruk kamu ke dia, pembicaraan kata-kata kamu yang buruk sama dia gitu. Mencoba untuk percaya saat ini dan mencoba untuk sabar saat ini, karena dia hanya membutuhkan cinta kamu yang tulus. Dia membutuhkan sabar dan kepercayaan kamu. Dia tidak membutuhkan kamu ikut berjuang pada dirinya saat ini. Biarkan dia yang berjuang saat ini gitu. Jadi saat ini mungkin sedang konflik ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang lost kontak sama pasangan, atau yang terkoneksi sama kamu ini lagi lost kontak. Mungkin dia sedikit berpikir saat ini gitu. Bagaimana sih caranya membuktikan kamu itu secara cepat gitu, secara instan gitu. Tapi kan di dunia ini tidak ada yang cepat, tidak ada yang instan, semuanya harus butuh proses. Jadi di sini dari diri kamu juga gitu.
Kalau kamu bertanya apakah masih cinta, perasaan cinta ke kamu besar, masih sayang di sini sama kamu. Ya kamu harus bisa mencoba mensupport dia aja untuk saat ini. Ya, karena dia memang sedang berjuang untuk pada hubungan yang lebih baik sama kamu. Dia tidak ingin membuat kamu menderita. Dia tidak ingin membuat kamu itu seperti masa lalu. Kamu mempunyai pasangan dulu yang pernah membuat kamu menderita, yang pernah membuat kamu kecewa, yang pernah membuat kamu kesedih. Itu nggak mau dia. Jadi dia ingin tuh ke depannya sama kamu itu sudah menikmati kebahagiaan, menikmati hubungan yang baik, ada kesuksesan, hubungan yang jelas, berkomitmen. Jadi impian di dalam pikirannya, keinginan dalam pikirannya sama hubungan itu memang besar. Gitu ya, jadi itu yang saat ini yang dia pikirkan. Jadi itu saat ini isi hati terdalam dia sama kamu gitu. Jadi dia itu ingin saat ini cuma percaya aja dari kamu, sama cinta kamu yang tulus, sama kesabaran kamu. Karena semua itu memang butuh proses gitu. Jadi dia ini mencoba untuk berhasil. Jadi dia ini saat ini memang cuma memegang pada percaya diri dia aja gitu. Bahwa kedepannya dia akan membuat kamu itu bahagia. Bahwa kedepannya di sini dia akan membuat kamu itu merasa dicintai banget gitu, dan tidak ada pikiran yang negatif lagi sama dia. Gitu. Jadi di sini memang ada usaha, ada kerja keras untuk pada keberhasilan di hubungan ini. Ya, dia memang memperbaiki semuanya. Ya, karena saat ini untuk kondisi finansial aku rasa sedang tidak baik-baik saja gitu. Dia harus bagaimana caranya finansial ini menjadi finansialnya atau keuangan dia itu yang baik gitu. Jadi berusaha keras banget mengumpulkan, bisa dibilang di sini mengumpulkan pundi-pundi ya untuk kedepannya membahagiakan kamu. Memang kata kamu sih berbicara bisa aku bahagia tanpa uang. No, nggak ada orang yang bahagia tanpa uang ya. Semua hidup kita sebagai manusia pasti membutuhkan uang gitu. Memang kita bukan sosok seseorang yang matre ya atau yang penggila uang. Tetapi semua, segalanya harus dibeli pakai uang gitu. Gak mungkin kita membelinya pakai cinta. Jadi boleh cinta sama seseorang, tapi kita punya logika juga. Karena semuanya itu memang harus ada seseorang yang bisa mendampingi kamu dengan seseorang yang mapan agar kamu bisa bahagia juga gitu. Karena kalau untuk cinta di sini aku rasa cintanya cinta banget sama kamu, tulus banget di sini sama kamu. Jadi dia hanya butuh untuk perjuangan pada finansial dia. Dia akan membuktikan di sini sama kamu bahwa setiap pembicaraan dia, setiap perkataan dia ke kamu itu gak sia-sia, gak bohong gitu. Jadi dia bukan hanya memberikan kamu harapan palsu gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih cemburunya berlebihan, sering mengekang pasangan, atau mungkin kamu sering curigaan, atau mungkin kamu tipe orang yang bisa dibilang negatif terus, sensitif sama pasangan, hilangkan gitu. Karena sosok seseorang ini memang harus kamu perjuangkan, memang harus kamu pertahankan. Kalau kalian saat ini sedang lost kontak, mungkin dia sedang berpikir bagaimana untuk membuat kamu itu percaya. Karena aku lihat di sini keributan, konflik, permasalahan itu hanya dari kamu gitu. Kamu yang memulai karena cemburu kamu yang berlebihan, pikiran kamu yang negatif sama dia. Jadi dia merasa bukan lelah sih, bukan capek sih, cuma merasa untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar gitu. Dia juga menghindari dari ucapan-ucapan kamu mungkin yang membuat dia takut terucap pada hal yang perpisahan gitu. Jadi itu yang membuat dia saat ini mungkin ada teman-teman yang sedang lost kontak sama pasangan. Atau saat ini LDR kamu nih lagi jauh nih gitu. Kamu sering berpikiran yang negatif sama dia, sering video call, sering chattingan, atau mungkin sering teleponan. Tapi kamu selalu menuduh dia yang enggak-enggak gitu. Kamu bicaranya mungkin membuat dia tersudut. Hilangkan sifat itu karena di sini dia sedang berjuang. Dia sedang berusaha. Kamu harus bisa menghargai perjuangan dia, usaha dia. Ya. Jadi itu tadi ya, teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu ya. Mencoba untuk berpikir positif sama pasangan. Kalau kamu belum mengetahui kenyataan dia tentang mendua, tentang dia berselingkuh, tentang dia sama wanita lain atau laki-laki lain, ya kamu nggak bisa harus menuduh, kamu nggak bisa juga harus menyamakan dia sama masa lalu kamu. Karena dia bukan masa lalu kamu, dia orang baru. Jadi sifatnya baru, tingkahnya baru, emosinya baru, orangnya juga baru gitu. Jadi nggak bisa kamu menyamakan dia sama masa lalu kamu gitu. Walaupun kamu pernah merasa trauma, oke,
bisa dibilang kamu trauma banget gitu, kamu takut banget, kamu takut kehilangan lagi, kamu takut dihianati lagi, kamu takut disakiti lagi. Hilangkan perasaan itu yang membuat kamu di hubungan ini nggak akan bertahan lama, karena kamu menyamakan seseorang ini sama dengan masa lalu kamu. Jadi kamu harus bisa hilangkan sifat seperti itu, mencoba untuk menjadi seseorang yang dewasa, berpikir lebih dewasa, karena kalian sudah sama-sama dewasa. Yang harus dia perjuangkan itu bukan masalah masalah untuk cinta-cintaan lagi gitu, yang diperjuangkan untuk hubungan yang lebih serius gitu, pada hubungan yang sukses gitu. Memang harus ya, cinta itu memang harus, tapi kamu nggak perlu untuk ragu terus gitu sama percintaan dia gitu, sama cinta dia, sama sayang dia gitu. Karena aku lihat perjuangan dia selama ini ke kamu itu begitu besar. Dia menerima seperti tuduhan kamu, dia menerima, dia mencoba untuk bersabar selama ini gitu. Jadi karena memang dia cinta banget, sayang banget sama kamu, jadi dia membuktikan untuk bisa membuat kamu itu bahagia, untuk pada rencana yang bahagia gitu. Jadi cobalah untuk menjadi sosok seseorang yang lebih dewasa gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman saat ini benar-benar sedang down ya pada hubungan, atau mungkin kamu yang berusaha saat ini, dia yang tidak percaya, dia cemburuan gitu. Jadi intinya kalau misal kebalikan dari kamu gitu, kamu yang merasa, kamu yang berusaha terus, kamu yang saat ini memang memperjuangkan karena kamu cinta banget sama dia dan kamu ingin hubungan ini pada hubungan yang baik, hubungan yang jelas, kamu harus bisa bilang gitu, bahwa saat ini kamu butuh kepercayaan dia gitu, bahwa saat ini kamu butuh seperti kesabaran dia gitu. Karena sosok seseorang ini memang harus seperti diberitahu, karena dia tipe orang seperti tidak terlalu harus, pokoknya dia tuh tipe orang yang memang harus diberitahu gitu. Jadi ya itu tadi, kalau memang kamu sedang memperjuangkan hubungan ini, kamu sedang membuat dia bahagia, kamu sedang mencoba untuk membuat dia pada hubungan yang layak, kamu harus bilang, kamu harus bersabar, saat ini aku berjuang gitu. Karena di sini aku lihat kalian tuh sama-sama cinta. Cuma karena ada salah satu dari kalian yang mempunyai masa lalu yang kelam, sehingga itu yang membuat selalu ada konflik, selalu ada permasalahan, selalu ada perdebatan, karena salah satu di antara kalian ini masih merasa ragu gitu, masih merasa takut gitu. Jadi itu yang membuat sering ada konflik di permasalahan ini. Sebenarnya hal sepele juga bisa membuat konflik ya di dalam hubungan. Tapi ya bagaimanalah cara kita sebagai pasangan untuk menyikapinya gitu. Mencoba untuk berembuk, untuk mencari akar permasalahannya dan selesaikan dengan baik gitu. Jadi intinya sama pasangan, jangan samakan dia dan masa lalu kamu. Intinya sama pasangan kita harus percaya dan harus bersabar. Jangan terlalu memaksakan kehendak kamu, jangan terlalu membuat dia itu merasa disudutkan gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini pembacaan readingan tentang isi hati terdalam seseorang yang saat ini terkoneksi sama kamu ya. So sweet banget nih ya. Oke, resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.